Alkisah di sebuah dusun di daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Hiduplah seorang perempuan tua yang sangat miskin. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk tua yang terletak di kaki bukit. Ia tidak memiliki sanak saudara. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menggarap sebidang tanah atau ladang warisan orang tuanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada suatu ketika musim tanam tiba. Seluruh warga dusun sibuk bekerja di ladang masing-masing, tidak terkecuali perempuan tua itu. Namun karena tubuhnya yang sudah lemah, ia sebentar-sebentar beristirahat untuk melepas lelah. Ketika sedang duduk beristirahat, tiba-tiba ia berangan-angan ingin mempunyai anak. Seandainya aku mempunyai seorang anak, tentu aku tidak secapek ini bekerja. Bagaimana jadinya jika nanti kalau aku sudah tidak mampu lagi bekerja? Siapa yang akan menggarap ladang ini? Pikirnya setelah itu ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Menjelang siang hari, ia kembali ke gubuknya untuk beristirahat. Pada malam harinya, cuaca tampak terang. Ia duduk-duduk di depan gubuknya. Pandangan matanya melawang ke langit. Ia kembali berangan-angan ingin mempunyai anak. Perempuan tua itu segera menengadahkan kedua tangannya ke atas, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, berilah hamba seorang anak, walaupun hanya berbentuk katak." Berselang 3 hari kemudian, perempuan tua itu merasakan ada sesuatu yang aneh di perutnya. "Ya Tuhan, ada apa ini di dalam perutku?" Dia mengelus-elus perutnya. Rupanya ia sedang mengandung. Tuhan telah mengabulkan doanya. Alangkah bahagianya hati perempuan tua itu. Semakin hari perutnya semakin tampak membesar. Para penduduk dusun bertanya-tanya mengenai kehamilan perempuan tua itu. Bagaimana si tua renta itu bisa hamil? Bukankah dia itu tidak mempunyai suami? Kata seorang penduduk. Wah, jangan-jangan dia telah berbuat tidak senonoh di desa ini, sahut seorang warga lainnya. Demikian, perempuan itu setiap hari menjadi bahan omongan para penduduk. Pada suatu malam, perempuan itu berteriak-teriak meminta tolong karena mengalami rasa sakit perut yang luar biasa. Mendengar teriakan itu, para warga pun berdatangan hendak menolongnya. Namun, baru saja sampai di depan gubuk perempuan tua itu, mereka mendengar suara tangis bayi. Alangkah terkejutnya mereka. Ketika masuk ke dalam gubuk, ternyata perempuan tua itu telah melahirkan seorang anak yang bentuk dan kulitnya seperti katak. "Hei perempuan tua, bagaimana hal ini bisa terjadi?" tanya seorang warga. "Iya, apakah kamu telah berhubungan badan dengan katak?" Tanya warga lainnya dengan nada mengejek. Perempuan itu pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga ia bisa melahirkan anak berbentuk seekor katak. Setelah mendengar penuturan perempuan tua itu, para warga pun kembali ke rumah masing-masing. Sementara perempuan tua itu tetap menerima kenyataan dan dengan perasaan suka dan cinta. Ia sadar bahwa kenyataan yang dialaminya adalah permintaannya sendiri. Ia pun merawat dan membesarkan bayinya dengan penuh kasih sayang. Waktu terus berjalan. Anak yang mirip katak itu tumbuh menjadi dewasa. Penduduk desa memanggilnya Bujang Katak. Ia adalah pemuda yang rajin. Sejak kecil ia tidak pernah kemana-mana, kecuali membantu ibunya bekerja di ladang, sehingga ia tidak mengetahui situasi di luarnya. Ibunya pun tidak pernah bercerita kepadanya. Pada suatu hari, Bujang Katak meminta ibunya agar bercerita kepadanya tentang keadaan negeri ini. Anakku, ketahuilah, negeri ini diperintah oleh seorang raja yang mempunyai 7 putri yang cantik dan rupawan. Ketujuh putri raja tersebut belum seorang pun yang menikah. Cerita seorang ibu. Sejak mendengar cerita ibunya itu, Bujang Katak selalu tampak murung, membayangkan kecantikan ketujuh putri sang raja. Dalam hatinya, ia ingin sekali mempersunting salah seorang dari 7 putri tadi. Namun, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada ibunya. Pada suatu sore, ibu melihatnya sedang duduk termenung seorang diri
di depan gubuknya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan, anakku? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya sang ibu. Ibu sembari duduk di samping anak-anaknya itu. Benar, Bu, jawab Bujang Katak singkat. Apakah itu, anakku? Katakanlah, desak ibunya. Bu, bukankah aku sekarang sudah dewasa? Aku ingin mempunyai seorang pendamping hidup, Bu. Sudikah ibu meminang salah seorang putri raja kepadaku? Pinta Bujang Katak. Betapa terkejutnya sang ibu mendengar permintaan anaknya tadi. Baginya permintaan itu sangatlah berat. Sungguh berat. Sungguh berat permintaan itu, anakku. Kita ini orang miskin. Mustahil dari 7 putri raja tersebut menikah denganmu. Apalagi melihat kondisimu seperti ini, ujar sang ibu. Tapi ibu, sebaiknya ibu mencobanya dulu. Siapa tahu salah seorang di antara mereka mau menerima lamaranku, Bu, desak Bujang Katak. Oleh karena sayang kepada anaknya, kedua ibu pun menyanggupi permintaan itu. Keesokan harinya, berangkatlah sang ibu seorang diri ke istana raja untuk yang hendak meminang ketujuh putri, salah seorang putri raja. Sesampainya di sana, ia pun disambut baik oleh raja. Hai perempuan tua, kamu siapa dan apa maksud kedatanganmu ke sini? Tanya sang raja. Namun karena tidak berani berkata terus terang, ibu Bujang Katak menjawabnya dengan pantun. Saya sekate menjadi gelang, pesalempe nak mandi pesan orang. Sang raja yang mengerti maksud pantun itu kembali bertanya kepada perempuan tua. Apakah engkau ingin meminang salah seorang putriku? Benar, Baginda. Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Kedatangan hamba kemari ingin menyampaikan maksud putra hamba yang bernama Bujang Katak meminang salah seorang putri Baginda. Jawab perempuan tua itu gugup. Oh begitu, baiklah. Aku akan menanyakan dulu hal ini kepada ketujuh putriku, ucap sang raja. Sang raja pun segera memanggil ketujuh putrinya untuk menghadap. Setelah mengetahui maksud dari perempuan tua tadi, sang raja pun memberikan jawaban dengan kata-kata sopan, melainkan memperlakukan perempuan itu dengan tindakan kasar. Satu persatu dari mereka maju meludahi kepala perempuan tua itu. Hanya putri bungsu yang tidak melakukan hal itu. Hatinya tidak tega melihat kakak-kakaknya berlaku kasar kepada perempuan tua itu. Namun, ia juga tidak berani untuk mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bersedia menerima pinangan tersebut karena takut kepada sang raja. Ibu Bujang Katak pun pulang dengan perasaan sedih. Sesampainya di gubuk, ia segera menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang anak. Mendengar cerita ibunya tersebut, Bujang Katak merasa yakin bahwa putri bungsu sebenarnya menaruh hati kepadanya. Besok ibu harus kembali, Bu. Ibu coba kembali untuk melamar salah seorang putri raja tadi. Aku yakin putri bungsu akan menerima pinanganku, Bu, karena dialah salah satunya yang tidak meludahi kepala ibu, kata Bujang Katak dengan nada sedikit memaksa. Keesokan harinya, Bujang Katak bersama ibunya berangkat ke istana. Alangkah terkejutnya sang raja saat melihat Bujang Katak yang datang bersama ibunya. Hei perempuan tua, apakah ini anakmu yang bernama Bujang Katak? Tanya sang raja. Benar Baginda. Jawab. Benar Baginda. Jawab ibu Bujang Katak. Hah? Pantas saja ia dinamakan Bujang Katak. Bentuknya mirip seperti seekor katak, ucap sang raja mengejek. Setelah itu, sang raja pun memanggil ketujuh putrinya dan menanyakan apakah mereka bersedia untuk menikah dengan Bujang Katak. Namun, dengan sombongnya, para putri raja satu persatu meludahi kepala Bujang Katak, kecuali si putri bungsu.
Melihat sikap putri bungsunya itu, sang raja pun bertanya kepadanya, "Hei putriku, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu bersedia menerima pinangan manusia kata itu?" Ampun ayahanda, hamba sanggup bagi, ampun ayahanda. Baiklah manusia kata, kamu boleh menikah dengan putriku, asalkan sanggup memenuhi satu syarat. Apakah syarat itu, Baginda? Dua, tiga. Ya. Tanya sang raja, apakah kamu sanggup menerima syaratku ini? Kamu harus membuat jembatan emas yang panjangnya mulai dari gubukmu sampai ke tepi pintu gerbang istana ini. Apakah kamu sanggup menerima syarat ini? Tanya sang raja. Hamba sanggup, Baginda, jawab Pujangkata. Tapi ingat, jembatan ini harus terwujud dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, maka kamu akan saya hukum mati. Yang akan kamu dapat, ancam sang raja. Pujangkata pun tidak gentar terhadap ancaman sang raja. Dengan perasaan gembira, ia bersama ibunya segera kembali ke gubuknya. Sesampainya di gubuk, sang ibu kebingungan memikirkan cara untuk memenuhi permintaan sang raja tersebut. Ia tidak ingin kehilangan anak yang sangat disayanginya. Anakku, bagaimana kita dapat mewujudkan syarat permintaan raja sementara kita ini orang miskin? Tanya sang ibu bingung. Tenang Bu, aku akan pergi bertapa di suatu tempat yang sepi. Jika yang maha kuasa menghendaki, apapun bisa terjadi, jawab Pujangkata dengan penuh keyakinan. Pada saat hari mulai gelap, Pujangkata ditemani ibunya pergi ke suatu tempat yang sepi di tengah hutan untuk bertapa. Sudah 6 hari 6 malam ibu Pujangkata dan ibunya bertapa, namun belum juga menemukan tanda-tanda akan datangnya keajaiban. Pada malam ke-7, keajaiban itu pun tiba. Seluruh tubuh Pujangkata memancarkan sinar berwarna kekuning-kuningan. Kulit katak yang menyelimuti tubuhnya sedikit demi sedikit mengelupas. Secara ajaib, Pujangkata pun berubah menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Kemudian ia membakar kulit katak pembalut tubuhnya itu. Maka seketika itu pula kulit katak tersebut menjelma menjadi tumpukan emas batangan. Dengan perasaan gembira, Pujangkata bersama ibunya segera menyusun emas batangan tadi tersebut dari gubuknya hingga pintu gerbang istana. Dalam waktu semalam, terwujudlah jembatan emas seperti yang diminta oleh sang raja. Keesokan hari, istana sang raja menjadi gempar. Sang raja beserta seluruh isinya kagum melihat keberadaan jembatan emas yang mereka segera berlari menuju ke arah pintu gerbang istana. Sang raja sangat kagum melihat keindahan jembatan emas itu. Batang-batangan emas yang diterpa sinar matahari pada tersebut memancarkan sinar kekuning-kuningan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan tampak seorang perempuan tua berjalan beriringan dengan seorang pemuda tampan dan gagah, sedang menuju ke arah tempat mereka berdiri. "Hei pengawal, siapakah kedua orang itu?" tanya sang raja kepada pengawalnya. "Ampun Baginda, bukankah perempuan tua itu adalah ibunya Pujangkata? Tapi Baginda, kami tidak mengenal siapa pemuda yang sedang bersamanya itu," jawab seorang pengawal. Ketika perempuan tua dan pemuda itu sampai di depannya, sang raja pun segera bertanya, "Hei perempuan tua, siapa pemuda itu?" "Dia Pujangkata, Baginda." "Dia Pujangkata, Baginda, putra hamba," jawab perempuan tua itu. Lalu menceritakan semua peristiwa yang dialami Pujangkata hingga ia berubah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Pujangkata pun segera berlutut memberi hormat kepada sang raja. Ampun Baginda, hamba ini Pujangkata," kata Pujangkata. Betapa terkejutnya sang raja beserta seluruh keluarga istana. Mereka benar-benar tidak pernah mengira sebelumnya jika Pujangkata adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan.
Baiklah Bujang Katak, karena kamu telah memenuhi permintaanku, maka sesuai dengan janjiku, aku akan menikahkanmu dengan putriku, putri bungsuku, kata sang raja. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Bujang Katak dengan putri bungsu dilangsungkan selama 7 hari 7 malam. Para undangan yang datang dari penjuru negeri ini sangat bergembira dan bahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Namun lain halnya dengan keenam kakak putri bungsu tadi. Mereka sangat sedih dan menyesal karena telah menolak pinangan Bujang Katak. Usai pesta perkawinan tersebut, keenam kakak putri bungsu memerintahkan kepada seorang pengawal istana untuk pergi menangkap katak di sawah. Mereka mengira bahwa Bujang Katak berasal dari katak yang biasa. Tidak berapa lama, pengawal itu pun kembali dari sawah sambil membawa 6 ekor katak. Setiap putri mendapat seekor katak, lalu membawanya masuk ke dalam kamar masing-masing dan memasukkannya ke dalam lemari. Dengan harapan katak-katak tersebut akan menjelma menjadi seorang pemuda tampan. 7 hari kemudian, keenam putri tersebut membuka lemari masing-masing. Namun malang nasib mereka, katak-katak tersebut bukannya menjelma menjadi seorang pemuda tampan, melainkan mati dan sedih berulat karena tidak diberi makan. Bau busuk pun menyebar kemana-mana. Keenam putri tersebut keluar dari kamarnya sambil muntah-muntah. Akhirnya seisi istana menjadi gempar. Seluruh penghuni istana turut muntah-muntah mencium bau busuk itu. Sang raja pun menjadi murka melihat perbuatan keenam putrinya tersebut dan memberi hukuman kepada mereka, memerintahkan mereka untuk membersihkan kamarnya masing-masing. Bujang Katak dan putri bungsunya tadi hanya tersenyum melihat kelakuan keenam kakaknya tersebut. Beberapa tahun kemudian, sang raja sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugas kerajaan. Usianya yang sudah semakin tua dan renta. Akhirnya, ia pun mengundurkan diri dan menobatkan Bujang Katak sebagai raja yang baru. Bujang Katak bersama istrinya memimpin negeri ini dengan arif dan bijaksana. Terima kasih.